Oke. Nah, kalau sekarang artinya memang saya lagi ngajar, kamu lagi belajar, waktunya memang sedang sekarang. Kalau present itu dimulai dari masa lalu, kebiasaan, kebiasaan itu dimulai dari masa lalu, sekarang sampai ke depan. Itu untuk kebiasaan, karena dia berulang. Itu yang present, present simple present. Tapi kalau untuk past, dia sesuatu yang dimulainya di masa lalu, selesainya juga di masa lalu. Di sini misalkan. Sekarangnya di sini. Contoh, kamu SD itu tahun berapa? Kalian rata-rata sekolah SD itu tahun berapa? 2011, Mem. Oke, sebutlah SD itu 2011. Selesainya 2000 berapa? 2017. 2017. Oke. Nah, pertanyaan saya 2017 itu sudah atau belum? 2017 Sudah masuk tempe. bukan, 2017 itu sudah lewat atau masih 2017? Sudah lewat. Oke. Sudah Nah, lewat. jadi sesuatu yang kamu jelaskan bahwa sudah terjadi, sudah pernah terjadi dan sudah selesai di masa lalu, itu kita pakai past. Contoh, kalau kita pakai present nih, simple presentnya itu gini. I study math misal, matematika every day. Misal. Ini bentuk simple presentnya. Supaya kalian ada gambarannya. Kalau pas, I studied math yesterday. Nah, bedanya apa? Every day itu setiap hari mengulang. Yesterday kemarin. Dan udah selesai. Kemarin aja saya belajar. Hari ini saya nggak belajar lagi. Lihat bentuk verbnya. Verbnya berbeda. Nah, ini bentuk verb yang seperti ini hanya berlaku pada bentuk pas. Bentuk pas itu kita pakai verb 2. Nah, verb 2 itu apa? Contoh nanti kalau kalian bingung, kalian ketik aja di Google atau tanya sama AI. Misal, kamu punya kata learn. Verb 2-nya apa? Misalkan dibilang learned. Nah, ini yang kata ini yang kalian pakai. Nah, meskipun dari kalimat ini hanya beda keterangan waktunya sama verbnya, tapi secara makna dia bertolak belakang. Contoh, keterangan waktunya saya hapus ya. Misal, yesterday ini nggak ada. Everyday pun nggak ada. Kalimatnya, bentar, ini saya samakan tulis pun biar nampak. Nah, kalian bisa lihat kan kalimatnya persis sama ya kan? Satu, I study math. Satu lagi, I studied. Ada ed di belakangnya, math. Hanya berbeda di verbnya aja. Kalau di atas pakai verb satu, dan di sini pakai verb dua. Tapi secara makna, itu kalimatnya bertolak belakang secara makna. Kalau di kalimat present I study math, saya lagi belajar bahasa Inggris. Dan itu kebiasaan saya. Saya belajar bahasa Inggris itu sering, apakah setiap hari, ataupun itu penjelasannya. Kalau saya bilang I studied math, maka saya sekarang, posisi saya sekarang ini, sekarang saya di sini nih. Nah, kalau saya bilang di sini studied math-nya, bentar ya, saya sini biar nampak. Nih, oke. Studied math-nya di sini. Oke. Nah, ketika saya jelas atau setiap kata, setiap kegiatan yang ataupun apapun yang saya ucapkan dalam bentuk pas, itu artinya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di sekarang. Kenapa? Karena dia udah selesai di masa lalu. Bisa saya bilang, I studied math. Berarti saya lagi nggak belajar bahasa Inggris sekarang. Sini, contoh nih. Paham nggak? Ini dulu harus kalian pahami karena nanti akan berbeda maknanya. Kalau tadi saya bilang saya belajar bahasa Inggris pakai bentuk studied. I studied math. Sekarang saya lagi belajar nggak? Paham nggak? Saya ulang, saya ulang. Kalau bentuk present,
Saya bilang I study, nggak ada ed ya. I study math itu artinya saya kebiasaan saya belajar bahasa Inggris. Saya lagi bisa jadi saya sekarang lagi belajar, besok pun bisa jadi lagi belajar, kemarin juga lagi belajar karena dia terus menerus atau kebiasaan. Tapi kalau saya bilang I studied math pakai ed, I studied itu artinya bisa jadi saya udah siap, bukan bisa jadi saya udah selesai belajarnya dulu. Sekarang saya udah pasti nggak lagi belajar. Kalau besok nggak tahu, bisa jadi saya besok belajar lagi. Tapi yang jelas untuk sekarang saya udah selesai belajarnya. Dan sekarang saya nggak lagi pegang buku bahasa matematika, udah selesai. Oke, saya kasih contoh lain ya. Ini contoh lain. Misal, she goes to school. Ini contoh yang cukup banyak dipakai ya kan. Kalau bentuk presentnya, she goes to school. Kalau bentuk pastnya, she went to school. Kemana ed-nya? Ini verb satu, ini verb dua. Kita balik lagi. Dulu kita udah belajar tentang verb. Ada verb yang berubah dengan ed, yang reguler. Ada verb yang berubah tanpa bentuk, irregular ya kan? Di awal-awal belajar dulu saya udah pernah jelaskan tentang verb. Nah, kalau kalimat satu ini artinya dia lagi di jalan nih, lagi mau pergi ke sekolah. Atau kebiasaannya dia pergi ke sekolah. Tapi kalau yang kalimat ini, yang kalimat nomor dua, itu dia nggak sedang di jalan. Dia udah sampai ke sekolah. Atau dia udah pulang lagi ke rumah. Yang jelas sekarang dia nggak lagi dalam perjalanan ke sekolah. Karena she went to school, dia udah pergi ke sekolah. Jadi sekarang lagi tidur-tidur di rumah. Nah, jadi yang mau bilang secara makna, pas itu sesuatu yang udah selesai di masa lalu. Sesuatu yang dimulainya. Nah, kalian kalau bingung nanti, buatkan bagan waktu. Kalau mau buat sesuatu, cerita atau apa, buatkan bagan dulu. Bagan waktu ini di sini masa depan, di sini masa lalu, di sini sekarang. Jadi pas itu di sini, sebelum sekarang. Sesuatu yang dimulai di masa lalu, durasinya ada, dan selesai juga di masa lalu. Nggak sampai sekarang. Jikapun kalimatnya sama ya, misal ini saya ganti ya. Ini dari segi makna ya, segi makna berdasarkan waktu. Ini kalimatnya persis sama. Bedanya cuma satu D aja. Coba lihat. I love you. Satu lagi. I love you. Pakai ed. Persis sama kan? Hanya beda satu D kan? Iya, Tapi ya maknanya wes. bertolak belakang. Kalau di sini, saya masih suka sama kamu, saya masih sayang sama kamu dari kemarin, sekarang sampai besok pun, jadi saya masih sayang sama kamu. Kalau bentuk present, makanya orang mengatakan cinta tuh pakai I love you. Karena itu menjelaskan kebiasaan dari sekarang, besok, lusa, sama lamanya kayak gitu, saya masih sayang sama kamu. Tapi kalau I love you, ada ed, ini artinya udah. Artinya apa sekarang? Saya nggak lagi sayang sama kamu. Kapan sayang? Dulu. Udah. Dulu. Dan itu udah selesai, udah move on. Jadi ini kalimatnya love-nya di sini. Nah, sayangnya kapan? Dulu. Sekarang enggak lagi. Nah, jadi bentuk ed sama bentuk pas sama bentuk present itu artinya apa? Segala verb atau segala kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk pas, pas itu verb 2 itu semuanya selesai. Tadi kalau semuanya selesai di masa lalu, artinya apapun yang diucapkan di situ pasti berbeda dengan yang sekarang. Saya udah makan, berarti sekarang nggak lagi makan. Saya udah tidur, sekarang udah bangun. Saya lagi jalan, sekarang udah nggak jalan lagi ya. Intinya segala sesuatu yang berlaku di masa lalu itu sudah selesai. Satu. Kemudian, ini dalam bentuk verb ya, dalam bentuk kata kerjanya. Karena ada juga dalam bentuk to be. Nah, kita kan udah belajar. Contoh, she is a girl. Ini bentuk present kan, pakai is. Bu. Kalau yang bentuk past,
She was. Oh, ntar saya hapus ya biarin adanya. Oke. Ini untuk kalimat yang enggak pakai kata kerja. She is a girl. Girls. Dia perempuan. Misal dialah seorang anak perempuan. Nah, sesuatu yang ini bentuk present. Ini sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena dia seorang perempuan. Ada yang pertanyakan perempuan. Misalkan Muzialika. Ada yang pertanyakan Muzialika seorang perempuan? Pasti semua bilang Muzialika seorang perempuan. Tapi kalau misalkan dia udah mengubah dirinya jadi laki-laki, maka untuk menjelaskan dulunya dia perempuan, kita akan bilang she was a girl. Ini bentuk verb 2 ini. Kalau kalimat kedua nih, artinya dia dulu perempuan. Sekarang masih perempuan? Mana sih? Kalau ini makna kalimat ini apa? Paham nggak? She was a girl. Ketika saya bilang she was a girl, paham nggak kalimat itu kira-kira maknanya seperti apa? Masa Maknanya lalu. seperti masa lalu, Bu. Oke, terus masa lalunya, jadi sekarangnya gimana? Laki. Dulu dia perempuan. Sekarang apa? Sekarang Sekarang dia perempuan atau bukan? Bukan. Ah, bukan. nah, itu harus ingat lu masa lalu masa lalu. Kalau dulunya masa lalu perempuan, maka sekarang nggak lagi perempuan. Kayak Lucinta Luna misal. Lucinta Luna, she is a woman. Sekarang dia perempuan, tapi she was a Woman. man, ya kan? Hmm. Lucinta Luna dulunya dia laki-laki. Maka kita nggak boleh bilang she is a man, she was a man. Dia dulu laki-laki. Sekarang dia udah ubah dirinya jadi perempuan. Perempuan. Nah, ini dalam bentuk pas. Oke, jadi kalian ada pertanyaan? Maksudnya harus harus paham dengan baik ini kalimat ini. Karena final saya pengen kalian menuliskan cerita nanti. Menuliskan cerita yang ada konteks tentang masa lalu, sekarang, dan juga kebiasaannya. Jadi saya mau lihat kalian bisa nggak meletakkan setiap kalimat itu sesuai konteksnya. Jadi harus pahami sedikit. Ini yang terakhir, materi ini yang terakhir ini. Untuk kalau kamu misal saya minta kamu menceritakan eh, pengalaman kamu belajar misal. Maka kamu harus memulai dari pengalaman di masa lalu ketika kamu dulu misalkan di pesantren atau di SD, terus sekarang dan juga kebiasaan kamu. Jadi itu akan kamu jelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Dan kalimatnya harus sesuai maksudnya. Kapan kamu buat kalimat bentuk pas, kapan kalimatnya bentuk simple present, kapan kalimatnya bentuk continuous. Nah, makanya ini kalau nggak paham harus ditanyakan. Dan nanti apa yang sudah ditulis itu dibacakan. Jadi ini saya udah kasih kisi-kisi terus tentang. Dan itu kalimatnya saya bisa bedain ya, mana yang kamu tulis sendiri, mana yang kamu tanya sama AI. Jadi yang nampak kalimat tanya sama AI nilainya udah pasti kurang. Jadi saya mau kalian cara buatnya seperti apa? Kalian buatkan dulu cerita tentang hidup kalian tuh pakai bahasa Indonesia pertama. Misal kamu buatkan kalimat-kalimat. Ceritanya sebutlah 10 kalimat isinya. Tapi berunut dia. Misal dulu saya belajar di sini. Saya belajar tentang ini misal. Karena ketika ceritanya tentang masa lalu, maka semuanya harus ditulis dalam bentuk pas. Kemudian baru nanti sekarang, ketika bilang sekarang, saya belajar di sini, misalkan saya belajar tentang ini. Nah, dan itu pengalaman apa ya? Kamu bisa ngambil poin sendiri, apakah tentang pelajaran, apakah tentang
eh, hobi, kebiasaan, semua tentang yang satu topik dia. Jadi nggak banyak, cuman 10 kalimat, tapi pastikan kalimat itu sesuai. Dan di situ harus ada bentuk positifnya, negatifnya, dan bentuk ini. Bukan bukan kalian buat kayak soal kemarin satu positif, negatif, gini dua, bukan. Setiap kalimat itu harus membentuk paragraf. Gimana saya bilang ya? Bentar ya, saya post dulu. Dia seperti sebuah story ya, sebuah cerita, sebuah paragraf. Paragraf kan gini bentuknya ya. Bahasa Indonesia udah ada, kan? Udah belajar kan? Udah, Bu. Nah, sebuah Belum. paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat, misalkan ini kalimat satu, ini kalimat dua, kalimat tiga. Nah, kalimat per kalimat ini itu harus punya tiga tipe. Maksudnya yang tiga tipe. Kalau misalkan di kalimat satu saya cerita tentang masa lalu, maka ini pas. Ini masih pas, misal. Maka di sini saya cerita tentang sekarang, maka ini pakai present. Kalau di sini saya pakai tentang kebiasaan saya. Ini juga pakai eh, kalau sekarang continuous misal, ya. Ini pakai continuous. Hmm. Ini present. Udah. Sampai sini udah. Nah, jadi nanti cerita tadi itu saya akan lihat apakah misalkan ini kamu maksudnya tentang saya bisa nebak kan maknanya tentang masa lalu apakah bentuk tulisannya dalam bentuk pas? Ini tentang maknanya sekarang apakah dia betul kamu buat dalam continuous? Ini tentang kebiasaan apa betul kamu buat tentang kebiasaan? Nah, saya pengen lihat konteksnya. Setelah betul kamu buat oh ini tentang masa lalu, dia betul buatnya dalam pas. Apakah bentuk kalimatnya benar? Pola struktur kalimatnya benar? Sesuai. Nah, oh ini seharusnya dia pakai not di sini. Oh dia nggak pakai not. Nah, jadi setiap kalimat nanti akan diperiksa satu persatu. Sesuaikan. Jadi usahakan kamu buat sendiri. Karena kalau kamu tanya, terjemahkan dengan bentuk misalkan ke DeepL atau Google Translate, maka dia bentuknya akan berubah deh. Akan menjadi kalimat yang panjang nggak sesuai lagi pas present tadi. Kemudian kalau kamu murni ngambil apa ketik ke per kalimat terus kamu translate kan, maka itu juga akan nampak mana kalimat yang kamu buat sendiri, mana kalimat yang kamu minta AI. Karena ya AI itu pasti dia udah upgrade, nanti bentuknya nggak akan jadi pas lagi, nggak akan jadi continuous lagi, tapi udah jadi compound sentence atau complex sentence. Dan kalian nggak kenal mana kalimat itu, saya belum jelaskan. Jadi cara membuat tugasnya itu kamu harus buatkan dulu ceritanya dalam bahasa Indonesia dan total ini ada 10 kalimat. Ya. Jadi buatkan cerita tentang diri kamu. Jadi makanya ini nggak bisa nyontek. Kalau ada yang nyontek maka dua-duanya nggak dapat nilai karena nggak mungkin kalian itu punya pengalaman yang sama persis. Jadi setiap orang pasti pengalamannya berbeda-beda. Jadi setiap kalian buat cerita tentang diri kalian yang di dalamnya ada cerita tentang masa lalu kalian, terus ada tentang sekarang dan kebiasaan kalian. Sehingga tiga jenis kalimat ini tercover di dalamnya. Terus verb past noun itu di mana Bu? Ya, dalam kalimat itu ya kan? Ketika kamu ingin membuat sebuah kalimat, kamu harus pakai verb, harus pakai noun, harus pakai adjektif. Nah, saya pengen lihat apakah setiap materi yang sudah saya sampaikan itu kalian pahami. Dan itu akan nampak dari sebuah cerita tadi. Jadi saya pengen kalian itu belajar bahasa Inggris nggak cuma menghafal sentences, nggak cuma menghafal verb dan lain sebagainya, tapi kamu bisa menuliskan isi hati kamu dengan bahasa Inggris. Dan nanti ketika final, kalian kumpulkan dulu. Misalkan ini kan kalian buat di Word atau kalian tulis, jangan tulis tangan. Kalau tulis kamu ketik di HP pun boleh, jadikan PDF. Karena kalau tulis tangan takutnya saya ada yang tidak terbaca nanti tulisannya. Kalian jadikan PDF,
kirimkan ke Word, ke grup. Nah, pas final nanti, misalnya final kita Senin, Selasa subuh atau Senin subuh. Maka malamnya udah kalian kirimkan tulisannya. Subuhnya saya akan minta setiap orang bacakan. Bacakan ulang apa yang sudah kamu tuliskan. Jadi ada dua penilaian. Penilaian secara tulisan tadi benar, tepat, salahnya. Ketiga ada penilaian pengucapan, pronunciation. Nah, jadi apa yang akan kamu baca? Apa yang sudah kamu tuliskan. Cara berlatihnya kayak mana, Bu? Kamu ketikkan setiap kalimat itu di Google Translate, kamu tekan tombol bunyi itu, dengarlah gimana cara ucapkan. Dengar, ulangi, dengar, ulangi, dengar, ulangi. At least selesai kelas ini, minimal kamu paham menjelaskan tiga jenis. Maksudnya minimal kamu tahu cara pakai tiga jenis kalimat tadi. Minimal kamu tahu cara mengucapkannya. Minimal kamu tahu, oh kalau mau belajar bahasa Inggris, ya caranya seperti itu. Kamu tuliskan dia, kamu ucapkan dia, maka kamu udah bisa setengahnya. Besok kalau untuk TOEFL dan sebagainya itu tinggal sisanya aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada, berarti sudah paham semua ya? Ya. Oke. Nah, jadi setiap orang itu bakalan tampil ya pas finalnya masing-masing. Saya punya kertasnya kan, saya punya teksnya, kamu bacakan, saya dengarkan, dan teman-teman yang lain pun dengarkan. Jadi 10 kalimat ya. Ini saya ulang lagi ya, saya buat ini. Bentar, whiteboardnya. Iya, ulangi. Oke, ini kamu membuat cerita ya, story. Tadi bilang story itu paham kan? Kayak cerita berbentuk paragraf. Yang di dalamnya itu ada kalimat-kalimat. Dan kalimatnya kalimat sederhana. Jangan buat kalimat kompleks. Saya nggak bisa. Kalimat sederhana itu apa, Bu? Bentar. Kalimat sederhana, kalimat yang subjek, predicate, objek atau komplement. Itu yang sederhana aja. Misal, I studied in MOOC in 2017. Misal. Ini kalimat sederhana nih. Subjeknya ada, verbnya ada, keterangannya ada. Sepanjang apapun kamu buat kalimat, kalau subjeknya nggak ada, itu nggak jadi kalimat. Sepanjang apapun, makanya kalau kalian ketik di AI, kalian ketik di Google Translate, di apapun yang minta kalian dibuatkan kalimatnya, maka dia nggak akan buat kalimat sederhana. Itu udah pasti. Sesuai dengan kata-kata yang kamu sebutkan, maka dia akan jadikan dia kalimat kompleks, kalimat kompon. Jadi jangan ambil opsi itu. Kalau udah jadi kalimat kompleks, itu saya udah nggak periksa lagi. Karena saya udah tahu itu bukan kamu yang buat. Jadi nilainya langsung setengah. Nah, jadi sekarang posisinya, karena saya menyadari kita masuknya nggak penuh, maksudnya ada bolong-bolong dan sebagainya. Jadi ini sekarang semuanya saya kasih nilai B nih. Bagi yang tugas-tugas saya kan periksa lagi tugas-tugas sebelumnya ya kan. Kita sebelumnya kan udah pernah punya tugas, pernah masuk, kehadiran dan sebagainya tuh. Bagi yang terpenuhi semua tugas-tugas sebelumnya, itu semua nilai kalian sekarang saya kasih B. Semuanya udah B nih. Bagi yang merasa nilai tugas-tugas sebelumnya itu penuh, semuanya sekarang nilainya B. Nah, sekarang saya butuh untuk tahu siapa yang berhak dapat A, siapa yang berhak dapat Amin. Nah, itu saya lihatnya dari final. Jadi, kalau kamu pengen dapat A, maka usahakan satu tugas lagi itu, yaitu di final nanti. Nah, ini saya udah kasih gambaran kan tugasnya apa, bagaimana, segala macam. Kamu punya waktu, kita bakalan buat final di Selasa aja ya, Selasa pagi jam seperti ini. Maka malam Selasa kamu udah kirimkan ceritanya ke grup. Karena ceritanya pasti akan berbeda. Setiap orang punya cerita masing-masing. Kalau sama persis dua orang, maka dua-duanya nggak saya periksa. Karena berarti dua-duanya ya ada yang memberi contekan, ada yang dicontek, gitu kan? Nah, jadi
Sisanya kalian berusaha beberapa hari lagi buatkan sebuah cerita sesuai dalam bentuk sentensisnya, verbnya, posisinya, dan kamu bacakan. Kamu baca ulang apa yang sudah kamu tulis. Jadi pas finalnya nanti tulisannya dikumpulkan, pas Zoom orangnya yang bacain. Saya dengarkan. Apakah bacaannya benar? Apakah salah? Nah, jadi cara untuk membuat cerita, kamu buatkan judulnya terserah apa judulnya. Judulnya apa gitu, ini judul dalam bahasa Inggris. Terus ceritanya berbentuk paragraf. Satu paragraf aja. Berbentuk paragraf ada alinea masuk, terus ada kalimatnya kan. Kalimat satu, kalimat dua, sampai kalimat 10. Karena satu paragraf itu saya minta 10 kalimat. Nah, kalimatnya itu harus menyangkut tiga jenis yang sudah saya ajarkan. Ada present, ada past, ada continuous. Nah, dalam tugas ini, satu tugas ini saya bisa menilai kemampuan kalian berdasarkan apa yang sudah saya ajarin. Saya bisa nilai, kamu bisa nggak menuliskan setiap kalimat itu secara benar sesuai konteksnya, sesuai waktunya, sesuai juga verb, noun, posisinya, dan sebagainya. Dan apakah bentuknya itu apakah kadang pakai not, bentuk negatif atau pertanyaan dan sebagainya. Jadi usahakan ceritanya itu juga memberikan peluang untuk jenis kalimat ini yang ada positifnya, ada negatifnya, dan ada pertanyaan. Kalian bayangkan kamu membuat sebuah cerita tentang hidup kamu, boleh itu asli, boleh juga khayalan. Saya nggak tahu karena masa mau cerita itu adalah cerita betul-betul terjadi atau cerita yang kamu khayalkan, nggak masalah. Kamu boleh buat cerita khayalan. Tapi yang jelas cerita itu tidak akan sama dengan teman kamu. Dan udah pasti karena ceritanya nggak sama sama teman, kalimatnya pun tidak akan sama. Pasti berbeda. Jadi kalian boleh buat sama-sama boleh. Saya bisa lihat nanti, tetap beda bentuknya. Dan kalimatnya kalimat simple, kalimat sederhana, bukan kalimat kompleks. Ini saya udah kasih wanti-wanti ya. Kalimat sederhana. Karena kalau muncul di situ kalimat yang kompleks, compound, berarti saya tahu itu bukan punya kamu, itu punya AI. Kamu belum mampu. Saya pun belum ajarin kalimat-kalimat kompleks. Jadi nggak mungkin kamu bisa buat kalimat kompleks. Jadi buatkan kalimat sederhana, sesuaikan dia dengan waktunya. Jadi tuliskan dulu dalam bahasa Indonesia, carikan maknanya di Google atau di kamus, buatkan dia dalam kalimat itu, dalam bentuk cerita. Jadi ketika dibilang dalam bentuk cerita itu harus runut satu, karena ada judulnya, topiknya satu. Misal tentang hobi, hobi yang paling saya sukai, misal judulnya. Maka ini semuanya cerita tentang hobi. Tentang hobi saya, kapan saya lakukan, bagaimana cara lakukan, apapun pokoknya ceritanya tentang hobi. Nggak, makanya kamu memilihkan satu judul, tidak boleh beda-beda. Jangan nanti hobi, kalimat pertama hobi, kalimat kedua udah sakit, kalimat ketiga tempat tinggal, kalimat keempat, nah itu udah nggak topiknya, udah nggak sesuai lagi. Jadi topiknya satu, kalimatnya yang beragam sesuai waktu. Contoh ya, misal hobi. Dulu, nah ini coba, ini saya kasih contoh dari versi bentuk kalimatnya. Misal di kalimat satu 2 3 ini saya akan jelaskan tentang masa lalu. Dulu, hobi saya itu main boneka Barbie, misal. Saya dibelikan Barbie sama ibu saya. Boneka Barbie kesayangan saya adalah ini. Tapi sekarang, saya nggak suka lagi main boneka Barbie. Saya sudah suka main HP. Permainan yang saya suka di HP itu apa? Misal, setiap harinya saya selalu menggunakan aplikasi bla 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 apa. Biasanya bla bla bla. Sekarang, itu kan ketika dalam biasanya itu kita udah pakai present. Kalau kata sekarang maka pakai continuous. Kalau dulu pakai past. Jadi dia kalimat apa ceritanya itu runut tentang satu hal, tapi ada menjelaskan tentang masa lalu, sekarang, sama kebiasaan gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Ini rekaman ini saya
akan saya posting di YouTube, saya kirimkan ke kalian. Silakan diulang-ulang bagi yang nggak paham atau yang bingung. Nanti malam Selasa silakan dikumpulkan. Bentuk malam Selasa itu terserah kalian, mau jam 1.00, mau jam 4.00 juga boleh. Yang jelas subuh itu saya sudah menerima semua